Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya hari ini aku membahas mengenai panel Indonesia Comic Con tahun 2025 kemarin. Yang dimana, sorry bang guys, aku cuma satu hari di hari Minggu doang karena gua ngebagian di tiket hari Sabtu pak. Karena gue tuh mau beli presale-nya kan lebih murah kan ya. Tapi ketika pas aku mau presale untuk hari Sabtunya, ternyata tiketnya udah habis pak, udah sold out. Jadi ya gue terpaksa beli hari Minggu doang. Tapi ya well, dalam satu hari kemarin itu aku merasakan ada banyak banget event-event seru ya kan. Ada berbagai macam cosplay yang jauh lebih bervariasi, sama ada beberapa booth komik-komik yang jauh lebih luas. Dan emang pas gua cek untuk acara kemarin itu gini ya, ada banyak banget booth komik yang dimana tuh nggak cuma seru doang. Nah kalau tahun lalu yang gua tahu adalah tahun lalu itu booth komiknya cuman 1-2 booth doang. Tapi kalau sekarang untuk booth komiknya itu jauh lebih luas. Di Cendrawasih Hall sama di hall yang satu lagi itu gue lupa tuh. Pokoknya ada 2 hall di mana itu ada lebih dari 3 orang yang jual komik lah seperti itu. Kayak komik Marvel DC, ada komik yang jagoan lokal, ada komik karya anak bangsa juga. Jadi ya well, bisa gue katakan di event tahun ini memang lebih bervariasi untuk pertemakan perkomikan seperti itu ya. Jadi well, aku di sini akan beberapa unboxing juga ya, sekaligus aku juga mau mempamerkan apa saja yang udah gue dapatkan ketika aku di acara Indonesia Comic Con tahun 2025 ini cuy. Literally pak ya, ini gue sedikit curhat ya, bahwa aku tuh ketika datang ke Jakarta kemarin, aku tuh literally PP pak, PP dalam satu hari. Jadi dari Surabaya ke Jakarta event, habis itu pas di sore harinya aku langsung balik pak, dari Jakarta ke Surabaya PP, literally pakai pesawat. Jadi well ya sorry banget ya, mungkin buat kamu-kamu yang datang ke malam hari di hari Minggu kemarin, aku tuh juga nggak sempat samperin karena aku udah pulang pak. Karena ada banyak banget pak yang DM gua, bang kok bang Mati gimana segala macam. Ya sorry pak, aku cuma datang di hari Minggu dan sorenya jam 5 sore ya aku udah balik sih, karena udah harus ngejar pesawat dan segala macam. Aduh. Jadi ya tapi well, aku tadi udah ketemu dengan beberapa dari kalian, so thank you banget ya udah ngajak-ngajak foto, tujuh kita bisa diskusi bareng, kita berteori bareng, kita makan bareng. Jadi well, itu merupakan sebuah bentuk kedekatanku kepada kalian sebagai kreator, dan juga buat kalian sebagai subscriberku sebagai Mario Booster ya, yang dimana kalian udah ya bisa apa, kita bisa sharing bareng lah seperti jadi. So wow, seru banget sih. Dan juga apa ya, di acara ini Indonesia Comic Con itu sebenarnya ada bintang tamu sih men. Oke, sebenarnya ada bintang tamu yang memerankan tokoh Angel di zaman-zamannya film X-Men Apocalypse. Ya gue lupa sama namanya, tapi aktor itu katanya akan diundang ke tahunnya Indonesia Comic Con ini pak. Tapi kenyataannya aktornya tidak bisa hadir, entah kenapa, mungkin kan ada agenda lain atau mungkin kenapa. Jadi mengenai bintang tamunya tidak hadir men. Nah ini beda banget dengan tahun lalu, tahun 2024, yang dimana bintang tamunya itu adalah si Cobie Smulders yang memerankan tokoh Maria Hill di MCU kan. Itu kan udah sempat rame, dan bahkan aku juga datang di hari pertama, dari Sabtu doang ya. Jadi ya dalam segi bentuk event, crowdnya juga lebih rame dan juga jauh lebih wah booming pak. Oke, tapi ya karena aktor juga nggak ada, jadi ya nggak terlalu gitu-gitu amat sih. Tapi so far mengenai keseruannya, mengenai booth-booth yang dibuka, dan juga bagaimana bentuk merchandise-nya, PHP yang buka promosi film, well itu banyak banget main di Comic Con yang satu ini ya. Karena yang baru aku tahu, karena di event ini ya, yang aku baru tahu untuk event ICC ini juga berkolaborasi dengan AnimeCon. Jadi ya akhirnya Indonesia Comic Con akhirnya berkolaborasi dengan temanya AnimeCon. Jadi ya bukan cuma Comic Con doang, jadi akan ada tema-tema anime yang jauh lebih bervariasi, dan juga banyak banget project film dan juga serial yang dipromosikan ke Indonesia Comic Con yang satu ini men. Oke, jadi ya well, seru banget, seru. Dan juga aku juga ketemu dengan, akhirnya aku juga ketemu dengan Bang Rian BCU ya, dan juga Bang Nopri dari Screen. Akhirnya kita ketemu di Jakarta lagi men. Tapi memang yang paling aku kangen adalah Bang Nopri, karena emang kalau Bang Nopri dari Screen ya, aku cuma ketemu beliau tuh pas ketika podcast doang. Itu pun di tahun 2022 pas kita bahas mengenai podcastnya film Thor Love and Thunder. Itu aja sih. Jadi ya ini adalah sebuah momen debutku ketika aku pertama kali ketemu sama si Bang
Bang Nopri, yang dimana kita ngobrol bersama segala macam tentang per YouTubean, tentang perkontenan, bahkan kita juga udah kolaborasi juga, bahkan kita udah diskusi juga di kontenku. Jadi ya nanti untuk diskusinya akan aku upload deh di shortsnya juga. Tapi intinya adalah ini adalah sebuah event yang bagus banget ya, dimana aku bisa ketemu dengan kalian, ketemu dengan berbagai macam public figure yang lebih profesional, dan juga aku bisa belajar lebih banyak tentang dunia perkonten seperti apa di Jakarta, seperti itu sih. Jadi gokil sih, gokil. Dan juga aku mampir ke PH-nya Soraya Films, yang dimana mereka juga mempromosikan sebuah film ketiga dari Susana yang akan diperankan oleh Kak Luna Maya. Bahkan tadi aku juga sempat diperlihatkan bagaimana bentuk official teaser trailernya khusus di acaranya Indonesia Comic Con tahun 2025 ini cuy. Bahkan shortsnya udah bisa aku upload sini ya, tuh ya. Jadi emang acaranya seru banget, bahkan teaser trailernya, bahkan segi productionnya segala macam, wah itu mahal banget men. Dan juga akhirnya dari pihak Soraya Films mempromosikan sebuah film, dua lagi ya, ada dua film yang dari komik, ada film Taruna kalau salah, film Taruna ya, Taruhan gue lupa, Taruhan sama filmnya Laba-Laba Merah. Nah, tapi yang paling gue interest adalah Laba-Laba Merah. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah bentuk Spider-Man versi lokal kita yang pernah eksis di tahun 1960-an. Jadi, filmnya Laba-Laba Merah alias Spider-Man versi Indonesia akan dibuatkan film live actionnya oleh pihak Soraya Films. Oke, bagus sih, gila, akhirnya superhero lokal kita sudah naik kembali. Oke, setelah Bumi Langit, ada juga dari pihaknya screenplay juga, bahkan ada di pihaknya siapa namanya, Skyler juga ya. Akhirnya sekarang di pihak Soraya Films yang pernah mengerjakan proyeknya Susana, akhirnya mereka mengerjakan tema film superhero men. Gua kaget sih, akhirnya pihak Soraya berani untuk mengambil sebuah risiko untuk mengerjakan sebuah proyek superhero lokal kita yang diangkat ke layar lebar. So thank you ya buat pihak Soraya yang udah kasih pitch ini, bagus banget men. Dan juga kita udah ngonten bersama, so itu wow, gokil sih, gokil. Dan juga akhirnya aku ketemu dengan Bang Marcelino Lefran. Ini adalah aktor senior by the way, dan memang aku juga udah cukup tahu ya bahwa beliau ini merupakan pendiri dari Permen se-Indonesia dan yang berlokasi di kota Jakarta ini, yang ini mana aku kenal Bang Marcel tuh berada di filmnya ini apa yang paling tampan nggak salah di tahun 2016. Beliau tuh udah pernah berperan sebagai bapaknya kalau nggak salah ya, yang dimana Bang Marcel juga berperan sebagai ayah yang super ganteng, bahkan semua para cewek-cewek itu adalah pertama kalinya aku kenal dengan Bang Marcelino Lefran di film itu. Makanya ketika aku lihat beliau sebagai Superman ya di hari Minggu kemarin tuh, dia pakai suitnya Superman Kingdom Come, dan bahkan untungnya aku ada kesempatan untuk menginterview beliau tentang filmnya Superman James Gunn. Nah, jadi untuk konten fullnya mungkin aku bisa cek coba di sini ya. Oke, ya hari ini aku mau ngobrol bersama Kak Marcelino yang merupakan fans berat bagi Superman dan juga pendiri Superman Fans Indonesia. Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Wah ini. Saya suka karena mengembalikan citra Superman ke rootnya yang benar, yaitu yang lebih mengumbar tentang harapan, tentang kebaikan, menolong tanpa pamrih, ya things like that. Ngobrol soal Superman, oke, see you dan sampai jumpa di video berikutnya. See you semua ya. Wow, gitu cuy. Jadi mengenai full kontennya, mengenai full interviewnya, aku akan langsung upload di konten tersendiri ya, biar juga nggak terlalu panjang, dan juga bisa kalian nikmati lah mengenai aku diskusi dengan Bapak Superman Indonesia ini cuy. Wow, thank you ya buat Pak Marcelino Lefran yang udah ada waktu juga buat kita diskusi bareng mengenai filmnya Superman karya James Gunn by the way. Thank you Pak. Oke, dan juga aku tadi juga ketemu dengan beberapa teman-teman dari YouTube yang dimana kita bisa sharing, kita bisa foto bersama. Wow, itu seru banget men. Jadi mana memang di Jakarta ada banyak banget hal yang bisa aku eksplor mengenai dunia perfilman, dunia percastingan segala macam. Jadi itu wow,
is good time man. Makanya kalau ada kesempatan waktu ya, kalau ada waktu lagi, ada sebuah event gede lagi, mungkin aku bisa datang ke Jakarta untuk ketemu dengan kalian dan sekaligus kita akan meramaikan sebuah perfilman yang jauh lebih eksplisit ini cuy. Oke, dan sekarang aku mau unboxing beberapa ya, yang dimana aku udah menyiapkan beberapa merchandiseku ini, yang dimana aku mau share apa yang udah aku dapatkan di Indonesia Comic Con tahun 2020 mendatang cuy. Oke, mumpung aku di Jakarta, langsung gas lah ya. Oke, yang pertama aku dapat sebuah ini ya, gantungan kunci dari proyeknya Bang Reza Octavian, Bang Reza Arab. Oke, yang namanya adalah Tiba-Tiba Setan, yang dimana ini merupakan sebuah bentuk film karya beliau yang menceritakan tentang horor komedi yang super duper absurd, yang dimana ya semua castingnya bahkan semua penggarapannya emang ini dikerjakan oleh timnya Bang Reza Arab sih. Karena kan mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Bang Reza Arab ini merupakan seorang konten kreator yang lebih senior banget, bahkan itu udah selevel sama Bang Tara Arts ya kan, sama Bang Eming HD. Pokoknya YouTube era awal, mereka adalah orang yang pertama kali mempopulerkan YouTube ke Indonesia gitu ya. Jadi mana beliau sekarang tuh udah fokus kepada IRL ya, in real life streaming pokoknya. Jadi mana akhirnya beliau mengerjakan filmnya Tiba-Tiba Setan. Dan bahkan aku sempat diberikan sebuah challenge oleh mereka untuk mendapatkan sebuah merchandise gitu loh. Jadi kayak melemparkan dart segala macam, ini cuplikannya. Tuh gitu cuy, jadi ya well bagus banget sih. Jadi pas ketika aku main tuh, wah gue pengen dapat apa gitu. Jadi akhirnya karena gue udah ngelemarin semuanya, jadi gue langsung dapat gantungan kunci nih pak. Ya Allah ya, lumayan lah buat sebagai bentuk promosi film Tiba-Tiba Setan. Mantap. Kemudian nextnya aku datang ke boothnya Anaconda yang diproduksi oleh Sony Pictures, yang dibintangi oleh Jack Black dan juga Paul Rudd, yang dimana ini merupakan sebuah film Anaconda tapi bertemakan komedi man. Jadi bertemakan horor tapi komedi. Jadi seperti ala-ala American komedi kayak Jack Black sama Paul Rudd yang akhirnya berkolaborasi, yang dimana mereka berdua ini adalah seorang komedian yang paling legend man, yang dimana mereka akhirnya collab di filmnya Anaconda yang satu ini. Jadi film Anaconda yang akan dibintangi oleh mereka berdua ini bukan sebagai pure horror doang, pure monster segala macam, bukan, tapi ini adalah horror tetap, tapi ada nuansa komedinya. Jadi ya seperti kayak ala-ala Jack Black dan juga Paul Rudd banget lah. Ini mungkin buat kamu-kamu yang para fans yang mereka berdua pasti paham lah ya. Jadi well, aku sebagai fans makin gak sabar lagi untuk menonton filmnya Anaconda garapan Sony Pictures yang satu ini men. Oke, gokil sih, akhirnya Sony udah mengerjakan sebuah project monster yang begitu legendaris tapi bertemakan komedi. Nah jadi juga nggak stagnan banget men. Jadi ada unsur monsternya, unsur horornya tetap masih ada, cuman dibalut dengan nuansa komedi. Nah jadi gue bisa katakan film ini juga nggak stagnan kepada horror aja, tapi bisa dibalut dengan tema komedi yang jauh lebih bervariatif. Oke, mantep sih, gokil. Dan juga aku ketemu dengan beberapa kalian yang menjual sebuah komik ini, komik dari karyanya Bang Shani Budi. Nah jadi buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Bang Shani Budi ini merupakan seseorang yang pernah bekerja di dunia industri kreatif di Indonesia. Contohnya dia pernah bekerja di Bumi Langit juga, yang dimana kalau nggak salah ya beliau tuh bekerja sebagai kepala marketingnya kalau nggak salah ya, gue juga agak lupa sih. So thank you banget ya buat Bang Shani Budi, yang dimana ya komik ini merupakan sebuah karya beliau, hasil karya anak bangsa men. Oke. Dan juga tadi aku sempat ke boothnya komik DC by the way, yang dimana aku tuh udah beli komik DC, yang aku tuh mau beli komik DC yang bertemakan absolut, karena kan lagi-lagi yang paling booming di era DC kan adalah komik absolut ya, yang menceritakan tentang para hero-hero atau juga film-film DC akhirnya digambarkan dengan jauh lebih ke arah horror banget cuy, yang dimana artnya seperti ini. Tuh, lu bisa bayangin gak kalau Batman yang kita kenal sebagai superhero paling dark di DC tiba-tiba dibuatkan seperti ini. Jokernya, Harley Quinn-nya, bahkan semua tokoh-tokoh hero dan juga villain di komik absolut ini dibuatkan lebih mengerikan cuy, mengerikan dan bahkan sedikit disturbing by the way. Jokernya ini seperti pak, Joker pak, ini Joker loh, gila sih.
Dan karena aku belinya juga ya apa ya, kalau satu volume kan isu kan cuma dikit banget ya. Jadi ya mending aku beli yang tebel aja. Jadi aku tuh sempat beli ini Batman Hush. Tuh, ini adalah komik Batman Hush yang dimana mengenai animasinya by the way cukup memuaskan, yang dimana ini adalah komik yang menceritakan tentang Batman yang akan melawan seorang penjahat yang bernama Hush. Nah, kalau di komik Hush itu adalah alter egonya si Thomas Elliot ya, yang merupakan teman masa kecil Bruce Wayne yang sangat terobsesi dengan kehidupan sempurna yang dimiliki oleh Bruce Wayne, seperti itu. Makanya di komik itu ya si Hush itu yang gua tahu itu adalah si Tommy Elliot alias Thomas Elliot yang merupakan teman kecil dari Bruce Wayne. Tapi di versi komik ini ya, untuk si Hush-nya itu bukan si Tommy Elliot, jadi dia adalah si Edward Nygma alias The Riddler, ya dimana plot seperti ini akhirnya diangkat ke filmnya The Batman pertama kemarin yang dikerjakan oleh Matt Reeves di tahun 2022. Jadi gue bisa asumsikan kemungkinan musuh besar yang akan dihadapi oleh Batman di sequel kedua itu adalah si Hush. Karena apa? Lagi-lagi Edward Nygma udah pernah mengatakan kalau sepertinya dia akan comeback ke kota Gotham bersama juga dengan Joker untuk menjadi sebuah teror paling mengerikan di kota Gotham setelah serialnya The Penguin kemarin coy. Oke, jadi ya bisa jadi untuk villainnya adalah si Hush. Oke, mungkin ya, karena ya pas gua baca komiknya ya jujur ada beberapa panel itu yang dipotong di versi animasinya di zaman-zaman tahun 2015 dulu ya, yang dimana gua pas baca mengenai versi komik fullnya itu adalah sebesar 3 tahun halaman kalau saya. Ini nih tebel banget men, tebel banget cuy. Itu artnya keren banget, bahkan bisa kita lihat ya tuh artnya juga berwarna juga, bahkan untuk style kertas juga masih ya standar lah ya, cuman pewarnaan cuy tuh, pewarnaannya bahkan semua dialognya juga ini cerdas banget men. Tuh ini akhirnya Hush itu udah bertransformasi. Ternyata dia selama ini bukan si Thomas Elliot, tapi dia adalah Edward Nygma alias The Riddler yang dibangkitkan kembali oleh si Ra's al Ghul gitu dengan cara kolam Lazarus Pit-nya. Itu cuy, makanya pas gua tahu ya bahwa akhirnya Edward Nygma udah mengetahui kalau Batman itu adalah Bruce Wayne, akhirnya diungkapkan ke komik yang satu ini men. Oke, jadi ya bisa gua katakan wow, ini gokil banget sih. Dan ini adalah sebuah bentuk komik official dari komik DC-nya yang akhirnya dijual ke Jakarta di event kemarin cuy. Oke, jadi ya lumayan lah ya. Oke, jadi ya kalau gua ada apa ya, kalau gua bisa mendeskripsikan ya bahwa untuk mengenai artnya bahkan semua perhalamannya, kalian bener-bener akan dimanjakan mengenai petualangan Batman yang jauh lebih pusing, jauh lebih gila, dan juga akan mendukung kepada ending yang akan membawa sebuah plot twist yang sangat mendalam, yang dimana ternyata khasnya itu bukan si Thomas Elliot tapi ada si Edward Nygma cuy alias The Riddler. Oke, mantap sih, gila. Oke sih, bagus sih buat komik yang setebal ini, bisa kita bawa kemana-mana dan bisa gua baca pas gua di kereta atau di pesawat ya, atau di bis mungkin ya, lumayan lah buat sebagai pembaca-baca, sebagai fanboy DC. Oke, gokil sih. Oke, kemudian nextnya aku akhirnya karena aku beli ini ya, akhirnya aku dikasih sama orangnya gratis, by the way, gratis aku dapat komik Marvel Voices. Nah, ini Marvel Voices is nomor 1 yang dimana kalau dalam segi bentuk covernya ya tuh, ini halus men, ini halus. Bahkan kalau yang gue lihat mengenai covernya, ini adalah semua para hero-hero second dari Marvel. Contoh kayak Spider-Man-nya Miles Morales, ada juga Captain Marvel si Monica Rambeau, sama ada si Storm juga, sama ada si ini Captain sih siapa namanya, American Chavez, sama ada Shang-Chi juga, Black Panther, Nova, ya dimana ini sebuah komik yang menceritakan tentang para petualangan para hero-hero superhero Marvel yang muda, yang dimana mereka akan saling berkolaborasi satu sama lainnya sebagai bentuk yang Avengers nggak sih? Karena yang pas kali ini adalah para hero-hero muda yang akan bersatu demi menghadapi ancaman yang sangat luar biasa. Oke, jadi ini tipis banget men, karena kan lagi-lagi kan kalau komik Amerika kan lebih tipis, jadi ya
mengenai sampulnya juga lebih tipis ya, lebih tipis kayak majalah ya, kayak majalah. Mungkin buat kamu-kamu para gen-gen tahun-tahun era lawas yang udah pernah merasakan betapa uniknya majalah dulu. Anjay, ini gue yakin sih para gen-gen Alpha nggak tahu bang apa itu majalah segala macam. Wah, kamu kurang main jauh sih. Canda ya. Tapi kalau mengenai ini sih, ini membuat aku callback kepada majalah banget sih. Jadi ya mengenai bentuk kertas juga lebih enteng. Bahkan tuh pewarnaan cuy, tuh bisa lihat tuh. Gokil sih, gila. Jadi ya lebih halus, bahkan lebih full color man. Jadi ya mungkin buat dibaca sambil di WC bisa sih. Oke, tapi soal mengenai komiknya sih oke, yang menceritakan tentang mereka semua akan berhadapan dengan satu musuh yang sangat mengerikan dan akan mengeksplorasi semua para superhero Marvel di generasi muda yang sangat Gen Z banget lah gitu sih. Oke, tapi by the way buat komik gratisnya gratis cuy, mantap. Dan juga aku dapat sebuah poster besar dari project animenya si Sony Pictures, oke, yang berjudul Scarlet. Oke, jadi inilah project anime yang akan tayang di Indonesia itu di bulan Desember tahun 2025. Oke. Dan akhirnya sang kreatornya juga memberikan sebuah bentuk pesan cinta kepada Indonesia mengenai anime Scarlet yang satu ini men. Jadi ini adalah sebuah anime bentuk 3D yang dimana pas gua tonton hasilnya untuk mengenai official teasernya, official trailernya, pas gua ketika di booth itu ya, wah itu unik men. Ini mana anime ini dipadukan dengan 3D sehingga hasilnya jauh lebih hidup dan juga jauh lebih enak dipandang mata. Makanya pas gua tonton ya, gua sebagai fans, gua mau nonton mengenai anime yang satu ini akan siap tayang di bioskop di CGV, bahkan di Cinema SX1 akan siap tayang di bulan Desember nanti. Oke. Jadi sebagai bentuk anime 3D yang bertemakan superhero wanita, pendekar wanita ya, ini wow, gokil banget sih. Ini mana ada banyak banget full gore darah, fantasinya begitu tinggi, yang bertemakan middle age alias kerajaan mas lampau. Jadi ya kayak seperti kayak pendekar kayak Lord of the Rings-nya versi Jepang lah ya. Seperti itu. Jadi oke, buat sebagai anime 3D yang begitu gokil, dan gua pasti akan nonton mengenai anime yang satu ini men. Oke, jadi thank you ya buat untuk posternya, bagus banget ya mengenai artnya tuh, penggambaran visualnya segala macam. Gokil sih. Dan akhirnya aku mendapatkan sebuah bentuk poster dari film Superman. Gokil sih. Tuh, bisa kalian ya. Tuh. Film Superman ya, dari cover pertamanya yang dipublish oleh pihak Warner Bros ya, yang dimana akhirnya gua dapat tuh buat gua pajang di sana Pak. Tuh, di belakang sana tuh. Jadi kan ini kan kosong tuh karena kan yang poster Jokerku yang tahun lalu ya, itu kan udah copot tuh ya, karena kan lagi-lagi panas Pak ya, karena panas akhirnya itu lepas dan juga nggak bisa dipakai lagi karena kan udah lama juga kan. Jadi ya ngomong tuh lepas, jadi gua akan pasang ini ke belakang situ Pak. Oke, jadi gede sih. Tuh lengkap ya, ada si Miss Terrific, Hawkgirl, Chibi Olsen ya kan, sama si Green Lantern, Lex Luthor segala macam. Jadi ini adalah poster yang terinspirasi dari zaman-zamannya Christopher Reeve sejak tahun 1970-an. Sama persis ya. Jadi ya sebagai bentuk penghormatan kepada karya si versi dulu ya. Wow, gokil sih itu. Gokil. Sebagai fan Superman, sebagai fanboy DC, wah ini wajib sih buat gue koleksi sih, mantap. Jadi mengenai eventnya Comic Con, dari pendapat aku pribadi, jujur tidak semeriah tahun lalu. Oke, karena ya mungkin gak ada artis dari luar juga, bahkan ya event-event Comic Con juga lebih rapat ya, karena ada banyak banget event booth komik yang dibuka juga, bahkan ada lebih banyak banget cosplayer yang juga buka booth juga di sana, buka usaha juga. Jadi ya lebih bervariatif lah mengenai semua booth-booth yang dibuka di event tahun 2025 ini cuy. Oke, jadi so far kalau di sebuah event seperti ini lagi, kalau mungkin seandainya kalau aku ada sebuah undangan dari pihak APH untuk diundang ke Jakarta, mungkin bisa aku kabar lah buat kalian situ. Oke, jadi thank you banget buat kalian dan juga mungkin buat Bang Rian juga, Bang Nopri juga, bahkan semua kalian yang udah mendukung aku selama ini di Jakarta.
thank you banget buat kalian yang udah ketemu, kita bisa diskusi ngobrol tuh udah membuat gue sebagai kreator juga makin bangga lah, karena akhirnya aku bisa lebih mengenal kalian, bisa lebih mengenal kalian seperti apa segala macam, kita bisa berteori segala macam. Jadi itu sebuah hal yang gokil banget sih. Dan sayangnya aku nggak record Pak, karena saking serunya mengenai kita diskusi bareng tuh, gue masih inget tuh kita ngobrol di pojokan di booth yang depan tuh, yang depan ada pintu masuk tuh, kita sempet ngobrol panjang banget, tapi ya nggak kesampaian Pak. Jadi ya apa ya, nggak gue record gitu loh, jadi ya udahlah. Tapi sobat, mengenai hal ini ya sebagai kreator ya, aku juga cukup mau berterima kasih buat kalian yang udah mendukung aku selama ini. Dan ya semoga aja ya kita bisa mencapai sebuah target 100.000 subscriber di YouTube, bahkan juga di TikTok. Amin. Amin. Doa ya guys, doa. Oke, nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu yang udah datang kepada acaranya Indonesia Comic Con tahun ini seperti apa? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan ceritakan bagaimanakah pengalaman kamu ketika hadir di acara Indonesia Comic Con ini seperti apa. Oke, jadi aku pengen tahu bagaimana pendapat kalian. So, tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah. Oke? Itu mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!